Tahukah kamu beberapa tanda kiamat yang dahulu disebutkan oleh Rasulullah kini bukan sekadar ramalan, tapi kenyataan yang bisa kita saksikan dengan mata kepala sendiri. Dan yang paling mengejutkan, tanda itu justru terjadi di tempat yang tak kita sangka. Ribuan tahun lalu, Nabi Muhammad bersabda dalam hadits syahih, di antara tanda-tanda kiamat adalah ketika orang-orang yang dahulu hanya penggembala kambing, tanpa alas kaki, miskin dan hina, justru berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Pada zaman Nabi, hal ini terdengar tak masuk akal. Bagaimana bisa bangsa Badui yang hidup di gurun, tak punya peradaban, suatu hari membangun pencakar langit? Namun hari ini, Dubai punya Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia. Arab Saudi membangun The Line dan mega proyek futuristik lainnya. Qatar, Bahrain, Kuwait, semua berlomba meninggikan gedung. Tapi tunggu, apakah ini sekadar kemajuan teknologi dan ekonomi? Tidak. Ini adalah tanda dari langit, tanda bahwa masa yang dijanjikan itu semakin dekat. Ketika para penggembala meninggalkan kesederhanaan dan justru bersaing membangun kemewahan, maka sabda Nabi bukan lagi sekadar kata, tapi peringatan keras untuk umat manusia. Yang mengkhawatirkan adalah banyak dari kita yang melihat hal ini hanya sebagai kemajuan, tanpa sadar bahwa ia adalah tanda kiamat yang sedang berjalan. Ini baru satu tanda dari sekian banyak tanda kecil yang seharusnya membuat kita besar dalam merenung. Jika tanda ini sudah muncul, maka bagaimana dengan tanda lainnya? Fitnah yang merajalela, ilmu yang diangkat, zina dan riba yang dianggap biasa. Kita bukan sedang menunggu kiamat, kita sedang hidup di dalam tanda-tandanya. Dan tahukah kamu ada tanda kiamat yang jauh lebih berbahaya daripada gedung pencakar langit karena ia tak terlihat oleh mata, tapi menyusup diam-diam ke dalam jiwa manusia. Ini adalah tanda yang Rasulullah peringatkan, namun kini justru dianggap biasa, bahkan dibanggakan. Nabi Muhammad bersabda, ilmu akan diangkat, kebodohan merajalela, zina terang-terangan, dan khamr diminum seperti air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba kita lihat hari ini, di era digital yang katanya canggih ini, manusia justru semakin jauh dari ilmu. Banyak yang bisa bicara agama, tapi tak paham isi Al-Quran. Orang yang membawa kebenaran justru dicibir dan dianggap kuno, sementara yang menyebarkan kebodohan malah dijadikan panutan. Ilmu diangkat bukan karena hilangnya buku, tapi karena wafatnya para ulama. Dan ketika ulama tidak dihormati, yang tersisa hanyalah kebingungan dan fitnah. Lihat juga bagaimana zina yang dulu dilakukan diam-diam, kini justru dipertontonkan lewat film, media sosial, bahkan di tempat umum. Kemaksiatan bukan lagi hal yang ditutupi, tapi dijual sebagai gaya hidup. Kita tak sadar bahwa setiap like dan share pada konten maksiat adalah bagian dari menyuburkan tanda kiamat. Lebih miris lagi, halal menjadi aneh, haram dianggap biasa. Saudaraku, ini adalah tanda-tanda yang tersembunyi di depan mata. Tak butuh gempa, tak butuh banjir besar. Cukup dengan manusia meninggalkan ilmu dan membanggakan dosa. Itu sudah cukup jadi alarm kiamat kecil dalam kehidupan kita. Rasulullah bersabda, akan datang suatu masa di mana orang-orang bodoh dijadikan pemimpin dan orang jujur dianggap pengkhianat. Hadis riwayat Ahmad. Apakah itu terjadi sekarang? Tanyakan pada hatimu, karena jika tanda-tanda itu sudah di depan mata, maka waktu kita semakin sempit. Jangan tunggu matahari terbit dari barat untuk mulai kembali kepada Allah. Mari jaga ilmu, muliakan ulama, dan jauhkan diri dari kemaksiatan yang dibungkus kemodernan. Karena kiamat dimulai dari hati yang tak lagi takut pada Allah. Dan tahukah kamu, kita bukan lagi menunggu tanda-tanda kiamat. Kita sedang hidup di tengah-tengahnya. Seperti ikan di dalam air, kita tak sadar bahwa kita sedang tenggelam. Tanda-tanda itu bukan sekadar kisah dalam hadits, tapi kini jadi kenyataan yang mengelilingi kita setiap hari. Lihat sekeliling kita, ilmu agama dijauhi, hiburan dijadikan kebutuhan, masjid-masjid kosong tapi konser dan stadion penuh sesak. Riba dipandang remeh, zina menjadi tontonan biasa. Anak durhaka dianggap pemberani, orang tua dianggap beban. Nabi bersabda, di akhir zaman manusia akan berlomba-lomba dalam membangun masjid, namun tak memakmurkannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Masjid dibangun megah,
tapi jamaah sholat subuh bisa dihitung jari. Inilah dunia kita hari ini. Di akhir zaman, yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Orang baik disingkirkan, orang zalim diagungkan. Bahkan Rasulullah memperingatkan, akan datang suatu zaman di mana orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti memegang bara api. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan itu terjadi sekarang. Ketika seseorang mulai berhijrah, mulai menutup aurat, mulai menjauhi maksiat, ia bukan didukung, tapi malah dihina dan dianggap sok suci. Kita hidup di zaman di mana menjaga iman adalah perjuangan harian. Bukan di medan perang, tapi di tengah fitnah dunia yang menyamar sebagai kenikmatan. Maka pertanyaannya, apakah kita akan ikut hanyut atau bangkit dan menyelamatkan diri? Karena Rasulullah sudah memberi petunjuk. Dan Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran, tanda-tanda ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa hidup bukan sekadar hari ini. Kita sedang berjalan menuju akhir dari segalanya. Maka jangan tunda lagi untuk kembali kepada Allah, karena barangkali hari ini adalah peringatan terakhir yang Allah izinkan untuk engkau dengar.